Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di IDX Session Closing, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dimas Pratama yang merupakan analis teknikal Bahana Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Dimas, selamat sore. Apa kabar, Pak? Halo Pak Dimas, selamat sore. Pak Dimas, selamat sore. Halo, halo Mas. Ya, apa kabar Pak Ya, Dimas? kabar baik Mas. Baik, terima kasih Pak Dimas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja kita akan coba review bagaimana perdagangan di sepanjang hari ini. Indeks harga saham gabungan tampaknya kembali mengalami tekanan dan sudah meninggalkan level 6.800-an. Karena di sebelumnya di perdagangan sesi kedua perdagangan Senin ini sudah cukup mepet juga Pak Dimas di penutupan sesi kedua di 6.801 kalau tidak salah. Bagaimana analisis Anda secara teknikal pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, sepanjang minggu ini sebenarnya perhatian investor kan tertuju ini ya pidato dari Jerome Powell ya terkait dengan ini ya kebijakan arah kebijakan suku bunga Amerika. Yang kita tahu memang data-data ekonomi Amerika bertolak. Halo Pak Dimas, suaranya tidak terdengar kembali Pak. Ya, silakan dilanjutkan Pak Ya, Dimas. ya, ini terkait dengan ini ya penantian arah kebijakan The Fed ke depan. Karena kalau kita lihat, Halo Pak Dimas, halo, suaranya iya Mas. hilang-hilang timbul Pak. Ya, Mungkin oke. earphone-nya bisa diperbaiki sedikit Pak Dimas sebelum dilanjutkan Pak. Silakan dilanjutkan kembali Pak. Ya, memang perhatian investor masih tertuju ke ini ya, sinyal dari The Fed sendiri. Nah, ini yang membuat kalau kita lihat dari regional dan juga dari IHSG pun juga sebenarnya cenderung wait and see ya. Jadi memang kalau kita lihat hari ini level ini dipertahankan oleh market, di mana kalau kita lihat saham-saham perbankan hari ini ada yang ditarik dan juga teknologi ya yang kalau kita lihat memang menjadi bumper dari IHSG. Nah, memang kalau kita lihat memang saat ini pergerakannya benar-benar sedikit sekali untuk IHSG. Range antara 675 dengan 6850. Jadi memang ya semoga ada pantulan-pantulan. Kalau kita lihat dari strategi pun IHSG harusnya udah cukup meraskan bottoming ya. Semoga ada potensi untuk rebound di esok hari seperti ini. Baik, apakah para pelaku pasar ini sudah pricing sebenarnya terlebih dahulu Pak Dimas? Karena kan pidato dari Jerome Powell ini belum rilis ya begitu, baru Selasa dan Rabu waktu setempat. Bagaimana Anda melihat peluang potensi rebound dari indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek ini? Ya, kalau dari dalam negeri sebenarnya sentimennya masih terkait dengan dividen ya, pembagian dividen itu harus juga menjadi booster dan sentimen global sih masih menekan untuk ini ya kenaikan dari IHSG dan juga untuk saat ini memang tertuju di ini ya debat sendiri tapi nanti akan kalau dari konsensus kan sekitar 25 basis ya nampaknya akan dipertahankan di kenaikan besok menjadi 5 persenan dan itu harapannya harusnya juga menjadi bagus. Sementara itu sebenarnya sentimen dari Asia sendiri sih China kemarin kan baru beritanya kan dari pemerintah China pun juga kira menurunkan target pertumbuhan ya ke 5%, itu juga sedikit direspon negatif oleh market. Jadi memang salah satu harapannya sih China yang menggerakkan untuk recovery. Sentimennya masih banyak dari global sih masih yang mempengaruhi pergerakan IHSG. Baik, Pak Dimas, seberapa besar peluang indeks harga saham gabungan untuk balik kembali di level 6.800-an Pak dalam jangka pendek? Ya, kalau kita lihat dari rotation sahamnya sendiri ya, kalau selama ini kan ketika saham-saham perbankan teknologi diturunin, saham-saham telco, consumer retail itu yang ditarik naik untuk menjadi buffer IHSG. Nah saat ini karena ada telco dan juga basic industry yang agak menjadi pemberat juga dan juga perbankan juga masih ditahan, jadi memang membuat itu pergerakan res IHSG sedikit Halo Pak Dimas, psikologis. Ya, ya saat suaranya ini memang terputus kembali pergerakannya Pak. ya, sempit sekali ya Mas. Jadi memang kita harus berhasil closing dulu di atas 6850 itu baru ada potensi menguat lebih lanjut. Jadi seperti itu.
Baik, Pak Dimas, dari sisi sektoral, tadi juga kita sudah update di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Sektor energi tampaknya salah satu menjadi pemberat saham-saham pertambangan batubara. Hari ini dan hari kemarin kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana analisis Anda pergerakan saham-saham pertambangan batubara sampai sejauh ini, di mana para investor juga masih menunggu dividen jumbo yang akan dibagikan dalam waktu dekat. Sementara dari sisi harga komoditas kembali mengalami tekanan yang cukup dalam. Ya, memang kalau dari komoditas pricing terutama batu bara ya, itu juga sekarang kan bertahan di 170-an ya, ada 180 itu juga sentimen negatif. Namun kalau kita lihat memang relatif buying sih memang untuk saham-saham sektor energi sendiri, Mas. Nah, untuk saat ini memang kita cenderung ya semoga nanti dividen itu bisa menjadi menggerakkan kembali. Namun sifatnya itu untuk rebound-rebound atau trading jangka pendek itu saham-saham sektor energi seperti itu. Baik, secara teknikal arahnya kemana, Pak Dimas? Kita ke Adaro terlebih dahulu. Penutupan hari ini ada di 2860, melemah di 1,72%. Sebelumnya Adaro juga sempat bertahan di level 29. Ya, Adaro kalau kita lihat selama bertahan di atas 2.800, dia ada cenderungan rebound ya. Paling tidak dia akan menuju lagi level 3.050. Ketika jebol di bawah 2.800, kemudian akan turun bisa di under 2.700 nantinya. Rekomendasinya Pak Dimas dengan koreksi yang terjadi di penutupan sesi kedua hari ini? Cenderung Band Weakness mendekati level 28, 2810, 2820 itu pertimbangan untuk mulai cicil beli ya, tapi begitu dia closing di bawah 28 sebaiknya keluar dulu. Baik, 2810 hingga 2820 untuk Adaro, posisi buy on weakness, tapi ada catatan ini ketika menembus di bawah level 28-an, lebih kepada exit terlebih dahulu untuk Adaro. Ketika menembus di bawah level 28, apa yang akan terjadi Pak Dimas? Apakah secara teknikal pelemahan masih akan terus berlanjut, bahkan bisa jauh lebih dalam lagi dari posisi saat ini? Ya, kalau kita lihat pakai chart weekly ya, Mas. Kalau kita lihat memang level tahan selanjutnya begitu dia jebol di bawah 2.800 itu ada di 2.700. Kalau itu jebol mungkin akan terjadi shoulders breakdown di chart weekly-nya dan itu juga potensinya kemudian juga lebih agak dalam lagi. Jadi memang saat ini critical levelnya di 2.800 dulu. Kalau dia jebol mungkin kita lihat dulu di 2.700 ada pantulan atau tidak. Kalau tidak ada pantulan ya mungkin akan turun lebih dalam lagi depannya. Baik, dari Adaro kita bergeser ke PTBA. Pak Dimas, hari ini juga koreksi di atas 4% dan ditutup di level 3.830. Analisis Anda terkait dengan PTBA dalam jangka pendek yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Tadi secara intraday-nya sempat menyentuh di 3.970, Pak. Ya, level 3.900 sampai 4.000 memang itu area distribusi ya, Mas. Dan saat ini terjadi sell off yang cukup lumayan, minus 4%-an, closing di 3.830. Sebaiknya investor yang ingin masuk wait and see dulu ya. Yang sudah untung sebaiknya amankan profit dulu karena dari kita sendiri untuk nasabah kita udah rekomend sell di antara 3.900 sampai 4.000. Jadi saat ini saya akan cenderung distribusi untuk PTBA. Support berapa yang bisa diperhatikan untuk PTBA, Pak Dimas? Kalau supportnya kalau seperti ini agak jauh ya, Mas. Mungkin tahanan selanjutnya di 3.760. Kalau jebol lagi ke 3.680. Baik, untuk ITMG Pak Dimas, penutupan hari ini ada di 37.025, melemah di 1,92%. Oke, ITMG sebenarnya sama. Kalau dia ini besok sih, Mas. Kalau dia closing di bawah di level 37.000 itu mau sebaiknya investor akan profit dulu ya, yang sudah untung dari under 36.000. Karena dia ada potensi balik lagi menuju under 36.000 ke depannya. Jadi saat ini untuk service buying benar untuk saham-saham sektor energi. Baik, terakhir untuk UNTR Pak, yang rencana juga akan bagikan dividen jumbo dengan proyeksi kinerja 2022, hasilnya yang cukup baik ini, 26.825 penutupan hari ini. Terjadi open gap up yang di tanggal 28 Februari lalu memang cenderung area di sekitar 28.500 sampai dengan 29.000 akan distribusi dan saat ini berpotensi ke depannya menutup gap. Jadi memang saat ini akhirnya balik lagi ke sekitar 25.000. Jadi investor yang sudah untung dari bawah sebaiknya TP dulu, yang masuk potensi dulu. Jadi kita benar-benar lihat dulu ya untuk kita ke depan. Artinya ini belum direkomendasikan Pak Dimas untuk sementara untuk UNTR, potensi pelemahan masih akan terus berlanjut untuk UT. Ya, karena dia ada potensi untuk gap dulu Mas di 25 ribuan. Jadi memang karena kemarin
terjadi syutingan open gap waktu itu, dan akhirnya itu jadi trap dia seperti itu. Baik, review dan rekomendasi dari saham pertambangan batubara yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dengan mengalami koreksi yang cukup dalam dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan sebelum melihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Dimas Pratama untuk perdagangan esok hari, Pak Dimas, kita akan bahas dari sektor yang menopang indeks harga saham gabungan. Ada teknologi. Gotoh hari ini tampaknya melanjutkan penguatan Pak Dimas secara intraday-nya tadi juga sempat menyentuh di level 132, namun di penutupan sesi kedua level ini tidak mampu dipertahankan. Kebetulan ada beberapa penanya yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami, saya akan coba cek terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan coba bacakan Bapak Anggiat di Bekasi. Gotoh sudah ambil posisi Pak di 115, sudah profit sebenarnya. Kemudian yang kedua menanyakan juga Gotoh, saya akan coba cek. Ya, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Saya akan coba cek, oh ternyata dari Bapak Joni dari Jakarta. Gotoh gagal tembus di atas 132, bisa buy di harga berapa? Tapi secara intraday hari ini juga tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 132. Analisis Anda untuk Gotoh dengan penguatan lanjutan hari ini, Pak Dimas? Ya, Gotoh persyaratan kan memang sudah mendekati area overbought-nya ya Mas. Jadi memang area sekitar 134, 135 itu mungkin untuk area profit taking minor dulu. Jadi memang setelah level itu mungkin kita lihat dulu ya ke depannya apakah dia mampu nge-break lagi di atas level tersebut atau tidak. Karena kalau tidak dia mungkin akan kembali turun mungkin ke 120-an seperti itu. Baik, ini menjawab pertanyaan dari Bapak Anggiat tadi di 115 sudah profit, level profit minor yang bisa dilakukan atau profit taking sebagian mungkin di 134 hingga 135. Sementara bagi yang baru ingin masuk, Pak Dimas, direkomendasikan tidak Pak? Atau tunggu koreksi di bawah 120-an dalam hal ini? Kalau sekarang sih masih ada ruang ke 134, 135 ya Mas. Memang nggak terlalu lebar. Jadi kita balikin lagi ke investor, kalau ingin masuk, kalau dikasih di sekitar 125-an, terus sebaiknya bisa dimanfaatkan untuk akumulasi, tapi ketika jebol di bawah itu sebaiknya keluar dulu. Kalau ada penguatan lanjutan, dia pesan dulu 134, 135. Baik, analisis untuk Gotoh yang hari ini menguat di 129 yang sudah ambil posisi di bawah 120, 134, 135 bisa dilakukan profit taking minor. Sementara baru yang ingin masuk bisa dimanfaatkan nanti untuk level-level support yang sudah disampaikan oleh Bapak Dimas tadi. Baik.